Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, bagaimanakah pajak dalam sejarah Islam? Menurut Imam Al-Ghazali, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa pemerintahan Muslim kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan negara secara umum ketika tidak ada kas di dalam Baitul Mal. Lalu bagaimanakah pajak dalam sejarah Islam? Dalam sejarah agama Islam, pajak hanya diperuntukkan bagi mereka kaum non-muslim demi keamanan dan kenyamanan mereka yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Adapun pajak yang berlaku di masa pemerintahan muslim dahulu adalah al-jizyah, upeti dari ahli kitab kepada pemerintahan Islam. Al-usyur, bea cukai bagi pedagang non-muslim yang masuk ke dalam negara Islam, dan al-kharaj, pajak bumi yang dimiliki pemerintahan Islam. Sedangkan pajak yang kita kenal saat ini di negara kita adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, dan sebagainya. Bagaimana hukum membayar pajak yang dibebankan negara kepada kita saat ini? Terdapat dua pendapat ulama yang berbeda mengenai hal ini. Pendapat pertama adalah tidak boleh membebankan pajak kepada kaum muslim karena umat Islam telah dibebankan dengan zakat. Sedangkan pendapat kedua adalah membolehkan dipungutnya pajak dari kaum muslim dengan beberapa syarat dan kondisi. Di antaranya adalah jika negara benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan genting jika pajak tidak ditarik. Sebuah hadis sahih menegaskan keharaman pajak di dalam Islam. Tidak masuk surga para penarik pajak. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Ulama seperti Al-Mawardi dan Abu Ya'la dengan tegas mengharamkan negara menarik pajak dari rakyatnya. Dalil pendapat yang mengharamkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Quran Surah An-Nisa ayat 29. Pajak juga tidak pernah diterapkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penguasa atau khalifah di masa-masa keemasan Islam. Menarik pajak adalah suatu kebijakan yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Menurut Imam Ibnu Hazm, hukum membayar pajak merupakan perbuatan zalim yang apabila dilaksanakan kepada kaum muslim dan hukum fikihnya adalah haram. Namun ada juga ulama yang berpendapat pajak dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tertentu. Ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi tertentu diantaranya Al-Juwaini, Asy-Syatibi, ulama Andalus dan ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah. Syaratnya, pertama, ada hajah, kebutuhan real suatu negara yang mendesak seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata, pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya. Kemudian yang kedua, pemasukan negara dari jizyah, khosraj, dan lain-lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain, kas Baitul Mal kosong. Ibnu Arabi berkata, kas negara habis dan kosong. Yang ketiga adalah bermusyawarah dengan ahlul hili walaqdi, para tokoh agama. Ibnul Arabi berkata, tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama. Yang keempat adalah ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang kaya dan mampu. Al-Hatimi berkata, menolak mudarat umat merupakan tanggung jawab bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Yang kelima adalah pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan. Tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah. Yang kelima adalah adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Dengan kata lain, penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Syatibi berkata, pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang, maka pajak pun mesti dihapuskan. Ulama kontemporer asal Mesir, Syekh Yusuf Qaradawi juga membolehkan pajak dengan syarat tertentu.
Menurut Syekh Qaradawi, pajak dibolehkan guna memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Jadi menurut Syekh Qaradawi, pajak itu sedekahnya rakyat kepada pemerintah. Dalam Islam, kas negara itu disebut baitul mal. Jika baitul mal kosong, maka kaum muslimin sedekah seperti pajak, khusus bagi orang kaya. Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Mustafa dan Asy-Syatibi dalam I'tisam mengemukakan jika kas baitul mal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam atau pemerintah boleh menetapkan retribusi pajak yang sesuai atas orang-orang kaya. Jadi kesimpulannya, hukum pajak dalam Islam pada dasarnya adalah haram jika pemerintah negara memiliki sumber dana seperti perusahaan milik negara, BUMN, dan sejenisnya. Namun, pajak dalam Islam dibolehkan jika kas negara benar-benar kosong dan darurat, kebutuhan mendesak, dengan catatan pajak hanya berlaku bagi orang-orang kaya dan mampu. Demikianlah hukum pajak dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.